Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari hal-hal yang akan kita pelajari pada subuh hari ini. Amin. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita dan kita telah sampai pada bab yang baru, bab ke-34. Babul wasiyati bin nisa, bab wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada para wanita atau istri kita. Di mana metode Al-Imam An-Nawawi ketika memulai bab yang baru, maka beliau akan membawakan ayat-ayat, potongan ayat, ya, beberapa ayat sebagai muqaddimah, sebagai pembuka dan sebagai syawahid, sebagai penguat sebelum akhirnya beliau membawakan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini Al-Imam An-Nawawi membawakan dua ayat dan dua-duanya berasal dari surat An-Nisa. Yang pertama ayat yang ke-19 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ayat yang kedua surat An-Nisa ayat ke-129 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafuran rahima." Jadi bab ini adalah lanjutan dari bab yang sebelumnya, di mana bab yang sebelumnya berkaitan tentang orang-orang lemah, orang-orang fakir dan anak-anak yatim. Dan sekarang kita akan membicarakan tentang para wanita. Hubungan antara bab yang sebelumnya dengan bab yang saat ini adalah di mana golongan-golongan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi semuanya memiliki sisi lemah mereka masing-masing. Di mana orang-orang yang lemah mereka adalah orang-orang yang mungkin lemah dalam hal fisiknya atau dalam hal finansialnya. Begitu juga orang-orang yang fakir, lemah dalam hal finansial dan lemah dalam hal artinya tidak mendapatkan junjungan atau tidak mendapatkan apresiasi dari banyak orang. Sebagian dari mereka diremehkan oleh orang-orang yang lainnya. Begitu juga anak-anak yatim. Mereka lemah dalam hal mereka tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada diri mereka sendiri. Karena mereka telah kehilangan seseorang, yaitu ayahnya yang merupakan sumber nafkah untuk diri mereka. Dan sekarang kita akan berbicara tentang para wanita. Di mana para wanita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebutkan dalam banyak ayat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat lemahnya. Berbeda dengan laki-laki, di mana laki-laki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih kuat dalam beberapa hal. Di mana Allah berfirman, "Walaisa dzakaru kal untha."
lelaki itu tidaklah sama dengan para wanita. Fisiknya, mentalnya, pola berfikirnya. Maka lelaki lebih unggul secara umum dibandingkan dengan para wanita. Oleh karenanya, wanita yang lemah ini Rasulullah SAW memberikan permintaan spesial bagi para lelaki di seluruh dunia untuk berlaku baik kepada mereka. Di sini Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bermuasyarahlah kalian dengan para wanita dengan ma'ruf. Muasyarah, wa'ashiruhunna atau al-muasyarah artinya adalah bermuamalah, bersikap, bertutur kata, menemani mereka dengan lemah lembut, dengan baik, dengan kasih sayang, dengan ma'ruf. Pengertian dari kata ma'ruf secara bahasa adalah sesuatu yang diketahui. Maksudnya apa ma'ruf itu? Ma'ruf adalah ma'arafahu syara', yang diketahui oleh syariat. Artinya apa? Yang datang dengan syariat Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya bagaimana seseorang laki bermuasyarah, bermuamalah dan bersikap kepada para wanita. Dan tidak perlu kita ragukan lagi, Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan kepada kita secara teorikal tentang bagaimana seorang lelaki bersikap kepada para wanitanya. Rasulullah tidak hanya mengajarkan secara teorikal, beliau justru mengajarkan dengan cara mempraktekannya di dalam hidupnya. Bukankah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya oleh sebagian orang tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Aisyah? Kana khuluquhu al-Qur'an. Sungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seluruh Al-Qur'an itu. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan segala isi dalam Al-Quran tentang akhlak dan bagaimana kita bersikap, bermuamalah, berbicara, bertutur kata, bergaul dengan orang-orang yang lainnya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuasyarah, untuk bersikap, berbuat, berlemah lembut, berbicara, bertutur kata kepada istri kita dengan lemah lembut. Dalam ayat berikutnya, di mana Allah firman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Dan ayat ini turun pada dasarnya kepada orang-orang yang memiliki istri lebih dari satu. Di mana maksud dari ayat ini, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa' walau harastum." Dan kalian pasti tidak akan bisa adil di antara istri-istri kalian, walaupun kalian itu berusaha semaksimal mungkin. Tapi maksud adil di sini adalah adil dalam hal yang dimana kita sebagai manusia biasa tidak punya kuasa penuh. Artinya apa? Ketika seseorang memiliki dua istri, dia wajib untuk memberikan nafkah secara finansial, nafkah pakaian, nafkah rumah, nafkah jatah giliran malam misalnya. Berapa hari di rumah istri yang pertama dan berapa hari di rumah istri yang kedua. Maka hal-hal seperti ini dia wajib adil. Dia wajib adil. Tidak boleh dia tidak adil. Memberikan jatah malam kepada istri yang lebih muda lebih banyak dibandingkan istri yang lebih tua misalnya. Atau memberikan uang yang lebih banyak kepada istri muda dibandingkan kepada istri yang tua, memberikan rumah yang lebih bagus daripada istri yang muda, daripada istri yang tua. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki dua istri dan dia lebih condong dan tidak adil kepada salah satu dari keduanya, maka dia akan datang di hari kiamat dengan keadaan pundaknya miring, satunya lebih tinggi. Kata Rasulullah SAW, itu adalah dosa besar. Seorang suami tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh Allah tidak bisa adil di sini, walaupun kalian berusaha semaksimal mungkin, adalah adil dalam hal misalnya mencintai satu daripada yang lainnya. Permainan hati. Karena hati kita
Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkannya. Kita tidak mungkin, ya. Sebagaimana seorang ayah dan ibu pun, di antara anak-anak kita, pasti ada satu anak kita yang jauh lebih kita cintai dibandingkan yang lainnya. Bukan berarti kita tidak mencintai yang lainnya. Semua kita cintai. Tapi pasti ada satu yang lebih, mendapatkan porsi lebih dari hati kita. Karena mungkin dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia selalu menyenangkan kedua orang tuanya. Atau mungkin dia merupakan anak yang paling kecil, biasanya seperti itu. Mendapatkan rasa cinta dari orang tuanya lebih dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Dan ini pun terjadi di antara bahkan di antara para nabi Allah. Di mana disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Yakub jauh mencintai Nabi Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Dan itu tidak berdosa. Karena ini hanyalah apa? Permainan hati. Bahkan Rasulullah SAW pun, di antara istri-istri beliau, siapa yang paling beliau cintai? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahabban nas ilaik? Siapakah orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Langsung Rasulullah mengatakan Aisyah. Aisyah adalah wanita yang paling aku cintai. Orang itu kemudian mengatakan, la ya Rasulullah minar rijal. Maksud kami dari golongan laki-laki, siapa yang paling engkau cintai? Kata Rasulullah, abaha, bapaknya, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Rasulullah pun tidak bisa menyembunyikan atau tidak bisa mengatur hatinya untuk mencintai secara sama. Pasti ada satu yang paling dicintai. Nah, di sini kata Allah, tidak mungkin kalian tuh bisa adil dalam hal mencintai istri kalian. Pasti ada satu yang mungkin kalian lebih cintai dibandingkan dengan yang lain. Tapi ini hanya berlaku bagi yang punya 2 istri. Kalau yang 1 istri ya tidak berlaku. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Dan janganlah kalian condong kepada satu dalam hal apa? Dalam hal memberikan nafkah. Atau misalnya mengatur jatah pembagian hari. Kalian berikan satu lebih daripada yang lainnya karena kenapa? Karena itu akan membuat istri yang lainnya cemburu. Fatadharuha kal mu'allaqah. Dan kalian akan membuat wanita itu seolah-olah tergantung antara langit dan bumi. Dan wanita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu mengedepankan perasaannya. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu mengedepankan akal. Perempuan pakai perasaan. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau perempuan sudah memimpin sesuatu pasti kacau. Dalam hal apa? Dalam hal yang tinggi. Bukan apa? Dalam hal urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga justru wanita yang mengatur. Bagaimana mengatur dapur, bagaimana mengatur ini, mengatur itu, biarkan mereka. Karena itu adalah dunia mereka. Tapi kalau wanita sudah mengatur sesuatu yang lebih tinggi dan lebih urgensi, pemerintahan dan lain sebagainya, maka biasanya akan menjadi apa? Kacau balau. Kenapa? Karena perempuan mengedepankan perasaan dibandingkan dengan logika atau pikiran mereka. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, lan yufliha qaumun walau amruhum imra'ah. Tidak akan sukses suatu kaum kalau dipimpin oleh perempuan. Rasulullah yang mengatakan hal seperti ini. Kenapa? Karena perempuan itu lemah. Untuk menentukan sesuatu, memutuskan sesuatu. Kadang-kadang apa? Pakai perasaannya, tidak bisa berpikir jernih. Belum lagi kalau mereka harus memutuskan suatu perkara ketika di masa-masa period mereka, masa menstruasi. Pasti kacau. Mengikuti perasaannya, moodnya, bad mood, dan lain sebagainya. Dan ini adalah hal yang terjadi. Nah, kalau perempuan sudah melihat suaminya itu lebih condong kepada istri yang lainnya misalnya, pasti akan apa? Akan galau, akan stres, akan pusing, hatinya akan sedih dan lain sebagainya. Karena mereka adalah perempuan yang mengedepankan apa? Perasaannya. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Dan kalau kalian berbuat baik dan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bertakwa? Takut kepada Allah. Yaitu dengan berupa berbuat adil kepada istri-istri kalian, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia muqaddimah dari Al-Imam An-Nawawi tentang bagaimana wajibnya kita untuk berlaku baik kepada para istri kita. Hadis yang pertama, hadis ke-273. Di sini Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Dan hadis ini tertera pada hadis atau pada kitab Sahih Bukhari dan Muslim.
Sehingga ketika hadis ini merupakan hadis yang disebutkan dengan istilah muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka ini merupakan hadis yang paling tinggi derajat kesahihannya, ya. Dan ini disepakati oleh para ulama tentang kesahihannya, dan ketika ada yang menolak, maka dia telah menyelisihi jumhur dan ijma' kesepakatan dari seluruh para ulama kaum muslimin. Karena di luar sana ada orang yang menolak bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mereka hanya mencukupkan diri mereka untuk mengambil apa-apa yang datang dari Al-Quran dan tidak mau mengambil apa-apa yang datang dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Istausu artinya saya berikan wasiat untuk berbuat baik. Ini adalah wasiat untuk berbuat baik. Bin nisa'i khaira, untuk berbuat baik kepada apa? Para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Karena wanita itu sungguhnya diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk. Tulang iga. Iya, rusuk itu iga ya. Tulang iga. Fa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu, dan yang paling bengkok dari iga itu atau rusuk itu adalah bagian atasnya, dan ini adalah isyarat dari Rasulullah SAW. Biasanya problemnya perempuan itu pada mulut mereka, karena yang bengkok dari tulang itu adalah bagian atasnya, sehingga banyak kita menemui wanita-wanita yang mungkin adalah wanita yang memiliki keahlian dalam hal berbicara. Artinya apa? Gosip sana, gosip sini, jelekkan sana, jelekkan sini, ngomong ini, ngomongin itu, dan lain sebagainya. Dan ini adalah kesalahan-kesalahan yang wajib diperbaiki oleh para wanita kaum muslimah. Pada umumnya hal ini terjadi. Tidak semua yang saya katakan. Pada umumnya. Wa inna a'waja ma fi dhilai a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah bagian atasnya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan ketika beliau melihat bagaimana kondisi keadaan neraka, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Uritun nara," aku diperlihatkan neraka, kata Rasulullah SAW. "Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa," dan aku lihat paling banyak penduduk neraka itu adalah para wanita. Orang mengatakan, ya kan karena populasi wanita paling banyak. Betul, itu juga salah satu alasannya. Tapi juga memiliki alasan yang lainnya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, "Bima ya Rasulullah." Sahabat bertanya, kok kenapa perempuan ini bisa menjadi penduduk neraka yang paling banyak dibandingkan dengan para laki-laki? Kata Rasulullah, "Bikufrihinna." Karena mereka bersikap atau berbuat kufur. "Yukthirnal la'an wa yakfurnal ashir." Mereka banyak mengumpat, banyak mengkomplain, banyak menjelek-jelekkan, banyak berucap yang tidak baik. Dan ini adalah semua adalah penyakit-penyakit yang berasal dari lisan seseorang. Ibu-ibu kalau sudah ngumpul, ya, maka ini perlu-perlunya adalah kita mengajak para istri dan kita sebagai suami terlebih dahulu untuk apa? Menyibukkan diri dengan ilmu. Ketika hidup kita terisi dengan ilmu, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari kita bisa hindari, karena kita mengetahui hal tersebut adalah keliru dalam Islam. Ibu-ibu kalau sudah ngumpul nanti ngomongin orang, bapak-bapak pun juga kalau sudah ngumpul kadang-kadang apa? Ngomongin orang. Ini adalah semua penyakit hati. Penyakit apa, lisan. Wa yakfurnal ashir, dan para wanita itu kufur kepada suami mereka. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, kata Rasulullah, kalau engkau sebagai suami bersikap baik kepadanya setahun penuh, disenangkan istrinya selama setahun penuh, thumma asa'ta ilaiha marrah, kemudian sekali saja buat salah, suami itu setahun bikin baik, sekali bikin salah, apa kata istrinya? Ma ahsanta ilayya qat. Maka istri akan otomatis mengucapkan, engkau tidak pernah berbuat baik kepada diriku selama ini. Kamu tidak pernah menyenangkan aku. Kamu selalu menyakiti hatiku. Itu ucapan-ucapan yang biasa terucap dari para, dan kita sebagai suami harus tahu hal ini. Jangan terus kemudian ngamuk istri ngomong seperti itu. Kita tahu dia wanita ngomong seperti itu. Itu kelemahannya para
para wanita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan bersabar dan kemudian mendidik mereka untuk menjadi istri yang saleh. Kemudian kita lanjutkan fa inna wajama fi dhilai a'lahu, yang paling bengkok dari tulang rusuk itu bagian atasnya. Itu kata isyarat dari Rasulullah, mulut perempuan itu. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kalian mau berusaha untuk meluruskannya dengan keras, pasti patah tulang itu. Ini juga nasihat dari Rasulullah SAW kepada para suami. Jangan keras kepada istrinya, kasar kepada istrinya. Dengan dalih apa? Ingin mendidik mereka. Pasti patah. Pasti patah. Dan patah di sini diibaratkan oleh Rasulullah SAW dengan apa? Dengan perceraian. Pasti patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kalian diamkan juga, nggak berusaha untuk mungkin didik, dinasihati, maka dia akan tetap bengkok. Akan tetap apa? Bengkok. Nggak akan apa? Bisa lurus. Bengkok diartikan apa? Dalam hal menjauh dari apa? Dari Islam. Maksudnya apa? Mungkin agamanya lemah, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh. Ini dia pentingnya istri itu perlu bimbingan dari seorang suami. Taib wastausu bin nisa, maka berbuat baiklah kalian kepada para istri. Wa fi riwayatin fi sahihain, dalam riwayat yang lainnya dengan narasi yang berbeda, dengan konteks yang berbeda. Di sini Rasulullah bersabda, al-mar'atu kadhila, wanita itu seperti tulang rusuk. In aqamtaha kasartaha, kalau kalian mau paksa luruskan dia, tulang yang bengkok tadi itu pasti patah. Wa in istamta'ta biha istamta'ta fiha awajun. Tapi kalau kalian mau menerimanya, kemudian kalian mau bersabar dengan kebengkokan wanita tadi itu, maka nikmatilah dia. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalian bersabar di atas hal tersebut, itu juga merupakan nikmat dan juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian dari kalian kami jadikan ujian bagi yang lainnya. Suami ujian bagi istrinya, istri ujian bagi suaminya, ayah ujian bagi anak-anaknya, anak-anaknya ujian bagi orang tuanya, teman ujian bagi temannya, guru ujian untuk muridnya, murid ujian bagi gurunya, bos ujian untuk bawahannya, bawahannya adalah ujian untuk apa? Untuk majikannya, dan semuanya Allah jadikan ujian bagi satu yang lainnya. Sehingga kita diwajibkan untuk apa? Bersabar. Dan kemudian apa? Menyikapinya dengan cara yang Allah dan Rasulnya ajarkan dalam agama Islam ini. Ini pentingnya dia bagi bapak-bapak dan juga ibu-ibu, bagi siapapun yang mendengarkan kajian ini, perlunya kita belajar. Kalau semua kita terapkan dengan metode Rasulullah SAW, kehidupan ini akan berjalan dengan begitu baiknya. Tidak ada problem yang tidak ada solusinya dalam Islam ini. Semua ada solusinya, tinggal bagaimana kita mau menggali, belajar. Kita tahu begini sikapnya. Oh, kita tahu begini cara berbuat. Oh, kita tahu begini saya harus bersikap dan lain sebagainya. Karena banyak kasus-kasus perceraian misalnya, atau kasus-kasus perpisahan antara suami istri, karena satu dan sama lain itu tidak menyirami atau tidak mendalami kehidupan mereka dengan apa? Dengan tuntunan dan cara Rasulullah SAW. Oleh karenanya problem tersebut tidak bisa apa? Terselesaikan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa fi riwayatin lil Muslim, dalam riwayat yang lainnya dari Imam Muslim dengan narasi yang berbeda, innal mar'ata khuliqat min dila', sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Lan tastaqima laka ala tariqah, fa in istamta'ta biha wa fiha awajun, wa in dhahabta tuqimuhu kasartaha wa kasruha talaquha. Kalau kalian ingin, ya, sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dan tidak bisa lurus satu jalan, mesti nanti mencela-mencele. Kadang-kadang A, kadang-kadang B. Sekarang mintanya ini, besok mintanya itu. Sekarang bersikapnya begini, besok bersikapnya begitu. Itulah dia wanita. Labil. Sekarang begini, sekarang begitu.
Oleh karenanya kata Rasulullah, fa in istamta'ta biha wa fiha awajun. Kalau kamu mau menikmatinya, ya nikmati kebengkokannya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha awajun wa in dhahabta tuqimuhu kasartaha. Kalau kamu mau paksa luruskan perempuan itu, patah pasti dia. Wa kasruha talaquha. Dan patahnya itu adalah kalian akan tolak, yaitu bercerai dengan wanita tersebut. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memiliki istri-istri. Dan kadang-kadang istri-istri disebutkan oleh dalam riwayat, kadang-kadang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Aisyah itu bersikap sesuatu yang tidak biasanya. Karena mungkin kecemburuannya, karena mungkin mengikuti perasaannya. Di antara contoh-contohnya yang kita bisa ambil pelajaran adalah ketika Rasulullah SAW sedang berada di rumahnya Aisyah. Itu adalah ketika apa? Ketika lagi jatah harinya Aisyah. Ketika Rasulullah di rumahnya Aisyah dan sedang duduk bersama Aisyah, dan kemudian pada saat itu kebetulan ada beberapa para sahabat yang datang mengunjungi Rasulullah SAW untuk belajar. Ya. Kemudian tiba-tiba datang seorang pelayan perempuan yang membawakan makanan di atas piring dan mengatakan, wahai Rasulullah, ini adalah makanan dari siapa? Ummu Salamah. Aisyah yang melihat hal tersebut cemburu. Kenapa? Maksud Aisyah, ini kan jatah hariku. Sudah, jangan ganggu Rasulullah. Biarkan Rasulullah itu jadi milikku 100%. Jangan pakai datang-datang bawakan makanan. Karena kenapa? Kalau datang bawakan makanan, Rasulullah otomatis akan ingat kepada istri yang lainnya tersebut. Bisa difahami Bapak-Bapak sekalian? Rasulullah sekarang sedang berada di rumahnya Aisyah. Jatahnya Aisyah. Istri yang lainnya ngirimin makanan. Aisyah cemburu. Kenapa? Karena kalau Rasulullah terima makanannya, ketika Rasulullah lagi di rumahnya Aisyah, Rasulullah pasti akan apa? Kepikiran dengan istrinya yang apa? Membawakan makanan tersebut. Aisyah cemburu. Sehingga piring tadi yang dibawakan oleh pelayan itu dijatuhkan sehingga piring tersebut dan makanannya pecah. Perilaku yang tidak biasa dari Aisyah. Tapi Rasulullah SAW tidak marah. Tidak ngamuk. Tidak mengatakan, kenapa kamu begini, kenapa kamu begini. Itu adalah hal yang buruk. Tidak. Apa kata Rasulullah? Gharat ummukum. Ibu kalian lagi cemburu ini. Dimaklumi, kata Rasulullah SAW. Contoh yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW sakit di penghujung akhir hayatnya. Sebelum beliau SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sakit, terbaring di kamar Aisyah, dan orang-orang pada saat itu sedang menunggu beliau untuk mendirikan salat berjamaah. Dan tidak ada yang berani maju untuk menjadi imam. Ini lihat bagaimana orang-orang menghormati dan ya, bagaimana mereka mengagungkan Rasulullah SAW. Nggak ada yang berani, ya Allah kita mulai salat, Rasulullah lama sekali belum datang ini. Nggak ada, ditunggu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pada saat itu sedang dalam keadaan terbaring sakit. Nah, Rasulullah kemudian pingsan, kemudian bangun. Disebutkan dalam riwayat tersebut, pingsan lagi, bangun lagi. Diusap wajahnya dengan kain yang air. Pingsan lagi, bangun lagi. Terus seperti itu. Kata Rasulullah, orang-orang sudah mulai sholat belum? Kata Rasulullah. Belum, mereka masih menunggu engkau, wahai Rasulullah, kata Aisyah. Dan kata Aisyah dan beberapa istrinya di samping beliau SAW. Kata Rasulullah, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Suruh suruh Abu Bakar untuk jadi imam dan mengimami orang-orang biar mulai sholat, kata Rasulullah SAW. Aisyah tahu bapaknya itu siapa. Aisyah tahu ayahnya itu, karakter ayahnya seperti apa. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar ini orangnya cepat nangis dan dalam kondisi seperti itu semua orang dalam keadaan sedih. Lihat Rasulullah ini lagi sekarat. Bukan dalam keadaan apa-apa. Orang-orang sedang dalam keadaan panik pada saat itu. Orang yang paling mereka cintai di muka bumi ini dalam keadaan sekarat. Kalau kita lihat orang tua kita sekarat, nangis apa enggak? Nangis. Kita cinta sama orang tua kita. Sahabat itu cintanya sama Rasulullah jauh dibandingkan cinta mereka dibandingkan kepada orang tuanya, istrinya, anaknya. Cinta kepada Rasulullah itu paling besar. Sebagian sahabat tuh ngelihat apa? Anaknya mati di medan perang, enggak nangis. Alhamdulillah anakku mati syahid. Rasulullah meninggal, nangis-nangis. Cinta mereka kepada Rasulullah itu jauh dibandingkan cinta kepada orang tuanya. Ini Rasulullah lagi sekarat ini.
Orang lagi sedih, lagi panik. Kata Aisyah, kalau kau suruh Abu Bakar jadi imam, nangis nanti pas lagi sholat katanya. Tidak bisa pasti Abu Bakar. Maka sebaiknya ya Rasulullah, engkau perintahkan Umar biar jadi imam. Karena Umar itu orangnya apa? Tegar. Kokoh gitu. Kata Rasulullah, suruh Abu Bakar jadi imam. Lagi Aisyah bilang, ya Rasulullah, mending Umar aja. Jangan Abu Bakar, karena Abu Bakar orangnya nangis. Kemudian Rasulullah mengatakan, enggak, Abu Bakar suruh jadi imam, bukan Umar. Abu Bakar, Rasulullah hanya mau Abu Bakar. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Umar. Kata Rasulullah, inna kunna la antunna swahiba Yusuf. Kalian ini persis seperti wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf yang apa? Yang berbuat makar, yang rewoi, yang ganggu orang laki-laki. Kata Rasulullah SAW. Suruh Abu Bakar jadi imam. Akhirnya Abu Bakar yang jadi imam. Maksudnya apa? Kadang-kadang perempuan itu apa? Suami ini sudah punya ketegaran. Misalnya berikan contoh, mau sedekah, mau bantu orang, mau berbuat sesuatu, nanti istrinya datang. Jangan bang, anak kita kan mau masuk sekolah, mending uangnya disimpan. Jangan buat ini, jangan buat itu. Akhirnya nggak jadi suaminya apa? Bersedekah. Kadang-kadang perempuan, nah di sini tempat kelemahannya perempuan. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, inna kunna la antunna sawahiba Yusuf. Kalian ini seperti perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf yang apa? Yang berusaha untuk memanipulasi Nabi Yusuf untuk berbuat apa? Berbuat hal yang tidak baik. Tapi ini adalah teguran dari Rasulullah SAW untuk seluruh wanita kaum muslimah untuk tidak menjadi seperti itu. Artinya apa? Kalian harus memperbaiki diri kalian. Nah, memperbaiki yang paling pertama adalah seseorang itu harus mendalami atau mengisi diri mereka dengan ilmu. Dan alhamdulillah saya lihat di Perth ini ibu-ibu banyak pengajian. Tinggal sekarang bagaimana bapak-bapaknya. Padahal kalau kita mengatakan porsi belajar itu seharusnya perempuan tadi disuruh belajar oleh Rasulullah SAW. Suami itu jauh lebih harus belajar dibandingkan dengan istrinya. Karena suami itu pemimpin. Dan bagaimana dia bisa memimpin rumah tangganya tanpa ilmu? Kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin dari para wanita. Kalau yang mimpin tidak tahu ilmunya, bagaimana dia bisa memimpin? Kalau dia mau memimpin istrinya dan tidak tahu navigasinya, bagaimana dia harus jalan kemana, jalan ke sini, jalan ke situ, pasti akan tersesat. Oleh karenanya ketika kita melihat ibu-ibu di Western Australia ini misalnya alhamdulillah memiliki gairah dan semangat untuk menuntut ilmu yang tinggi, sekarang bapak-bapaknya harus lebih semangat untuk menuntut ilmu, jangan kalah sama ibu-ibunya. Nah, ini tidak mengherankan juga ketika ibu-ibunya yang belajar, terus kemudian suaminya tidak belajar, suaminya ditegur sama istrinya, akhirnya nanti digurui sama istrinya. Dan ini terjadi, digurui sama istri. Kenapa? Istrinya yang tahu. Padahal di mana yang seharusnya itu suaminya itu yang menggurui istrinya, yang mengajarkan istrinya. Jangan sampai istrinya yang mengajarkan suaminya. Sehingga tidak mengherankan banyak suami yang mungkin digurui sama istrinya. Dan bukan hanya di sini, di Indonesia, di mana-mana. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dia hadis yang pertama tentang wajibnya kita untuk bersikap baik kepada para wanita, di mana Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Dan Rasulullah memberikan cap bagi orang yang terbaik di muka bumi ini adalah orang yang baik sama istrinya. Kalau ada orang baik sama temannya, baik sama bosnya, baik sama kawan-kawannya, normal. Tapi kalau dia baik sama istrinya, itulah dia orang yang baik. Karena banyak orang yang baik sama temannya, sama istrinya kasar. Sopan sama temannya, tapi sama istrinya kasar misalnya. Padahal kata Rasulullah, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik bersikap kepada istriku. Jadi kalau kalian mau mengambil contoh, ambil contoh aku, kata Rasulullah SAW. Kalau sama temannya royal, traktir teman, traktir ini, traktir sama istrinya pelitnya, Masya Allah, tabarakallah. Kalau makan di luar tidak ngajak istrinya, ngajak sama teman-temannya. Saya bukan mengatakan tidak boleh, silahkan, ya. Tapi jangan lupa istri Anda. Makan di luar,
ambil foto, kasih tahu istrinya, "Ma, ibu, tadi saya makan ini enaknya." Istrinya makan tempe di rumah. Kasihan. Harusnya istrinya juga dibelikan satu makan yang sama seperti ia makan dengan teman. Itu baru suami yang bagus. Jangan enak-enak makan di luar, terus cerita, "Aku makan begini-gini." Istrinya makan biasa-biasa di rumah. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki. Jangan royal sama orang, pelit sama istri. Royal sama istri. Ya, ini dia yang perlu kita perhatikan. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kali ini pembicaraan yang sangat menarik ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.